ketemu satu roh yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa roh itu. Yaitu tingginya 3 meter, rambutnya silver perak, dan model ininya bentuknya tatahan es, dan di bola matanya itu bumi berputar di matanya. Dan itu kalau dia datang, itu alam bereaksi, petir sambung menyambung, gempa bumi, awan gelap. Itu saya ketemu sosok. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 14. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Pertama itu pengenalan dulu. Setelah pengenalan, masuk terlalu dalam. Nah, begitu masuk terlalu dalam, nah itu terpengaruh. Nah, karena masuk ke sugesti. Nah, terutama film horor. Nah, itu masuknya melalui musiknya. Nah, di situ kan langsung masuk juga. Jadi pertama itu pengenalan, kedua masuk ke dalam. Nah, begitu masuk ke dalam itulah terpengaruh. Makanya sering ada kasus, orang kasus kesurupan itu karena setelah lihat film horor gitu loh. Tapi itu kasus itu 25% terjadi. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya setelah nonton film lalu kesurupan, lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen? Apa yang harus kita lakukan untuk mungkin mengusir kuasa kegelapan itu? Ya, kita usir demi nama Yesus. Kedua, hentikan kebiasaan lihat film horor itu. Dan yang ketiga, patahkan sugestinya. Nah, karena di dalam doa pelepasan itu juga tergantung diri orang tersebut mau dilepas atau tidak. Oke, lalu kalau misalnya tadi kan Bapak bilang ada doa pelepasan. Nah, apakah doa pelepasan itu bisa dilakukan secara pribadi ataukah harus oleh pendeta tertentu nih Pak? Sebenarnya itu yang utama adalah pribadi. Karena sekalipun didoakan pendeta, kalau dia tidak mau lepas, tidak bisa juga. Nah, dan dalam doa pribadi itu, dia mengambil keputusan untuk bertobat. Karena pertobatan itu kan pertama adalah anugerah, kedua adalah komitmen. Jadi dalam doa pelepasan itu harus ada doa pemataan kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah,
Kenapa kutuk masa depan? Ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Itu hari ke-6. Nah, bukan malam minggu gitu loh. Nah, hari ke-6. Nah, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu kan hari Sabtu. Hari ke-6 itu adalah hari Jumat. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan kuasai bumi. Ini berkat masa depan. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, kalau Tuhan memberkati, setan mengutuk. Maka ikatan kutuk itu selalu berhubungan hari ke-6. Nah, makanya sering kejadian dalam pelayanan pelepasan. Nah, kadang itu terlewat hal ini. Dia hanya mematahkan kutuk keturunan, tapi tidak mematahkan kutuk masa depan. Sehingga terjadi begitu dia bertobat, ya dia banyak sekali kena musibah dan masa depannya suram. Karena kutuk masa depannya belum dipatahkan. Nah, kutuk masa depan itu apa? Hari ke-6. Puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu hari ke-6. Makanya kutuk masa depan itu dalam doa pelepasan harus juga dipatahkan bersama dengan kutuk keturunan. Nah, jadi doanya, darah Yesus hancurkan segala kutuk keturunan, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Dan darah Yesus buka masa depan. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, itu ada namanya jalannya. Oke, ini juga ada pertanyaan, kalau kita bertobat, dibaptis, lahir baru, apakah kutuk atau keterikatan yang lalu otomatis lepas, Pak? Atau tidak? Atau tetap harus ada step selanjutnya? Gini ya, ada step-step demi step ya. Misalnya pertama, kalau dia itu ikatan kuasa gelapnya itu berhubungan dengan misalnya itu suka mencuri. Nah, karena ada hubungan kuasa gelapnya suka mencuri. Nah, setelah bertobat, dia harus ada tahap. Nah, jangan masuk jadi pengerja. Nanti tiba-tiba langsung drambeni hilang semua kan gitu. Nah, kenapa? Karena kuasa gelap itu kalau sudah masuk ke dalam diri seseorang, itu merusak jiwa. Dan repotnya kalau masuk karakter. Nah, yang kalau hanya masuk ke jiwa, itu perlu rehabnya, perlu terapinya, itu kira-kira 1-2 tahun. Tetapi kalau masuk karakter itu sampai 10 tahun. Nah, makanya kalau ada kasus kan begitu bertobat ya jatuh dosanya hampir sama dengan dosa-dosa yang dulu gitu. Iya, betul. Nah, itu sudah masuk karakter. Nah, kalau sudah masuk karakter ini perlu pembinaan itu. Nah, kelemahannya apa? Nah, itu harus tahu. Kalau kelemahannya perempuan, jangan dikasih sekretaris cantik yang hitam legem aja, nah gitu. Betul. Karena apa? Kalau sudah masuk karakter itu perlu proses. Jadi dalam kasus pelepasan itu ada tahapnya. Bukan hanya doa pelepasan selesai gitu loh. Makanya kadang dalam doa pelepasan itu sampai ada yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena yang bersangkutan belum mematahkan sugestinya. Berarti dimulai dari pribadi dulu ya, Pak ya? Pribadi dalam dulu. Dari dalam dulu. Nah, kalau pendeta kayak saya, ini hanya sifatnya membantu. Atau memberi penjelasan. Kamu harus bebas dari ini, gitu. Nah, karunia-karunia membedakan roh itu untuk membantu. Untuk mengetahui roh apa yang masuk. Tapi untuk lepas dan tidaknya, tergantung yang bersangkutan. Oke. Lalu bagaimana Pak kalau cara lepas dari kutuk kebangkrutan dan kemiskinan? Apakah itu ada pengaruhnya atau ada caranya Pak? Kalau gini ya, harus dibedakan. Ada yang memang dia bangkrut karena goblok, tidak bisa memanajemen, atau bangkrut karena kutukan. Nah, kalau karena kutukan itu ada tanda-tandanya. Misalnya setiap malam Jumat tuh dia ada bau wangi kayak melati. Atau setiap malam Jumat ada bau busuk menyengat. Dan sering mimpi ketemu roh-roh orang mati yang berhubungan dengan kutuk itu gitu loh. Jadi tidak bisa langsung kita ngomongkan kutuk kebangkrutan. Nah, bisa juga karena dia
malas kerja miskin, nah gitu kan. Nah, tetapi kalau memang betul kutuk kebangkrutan, sial, nah yang kena miskin itu bukan hanya dia, sekeluarganya semua kena sial. Dan mimpinya pun selalu terkait dan bersamaan gitu. Harus dibedakan di situ. Oke. Mengenai mimpi nih Pak, ada juga ternyata pertanyaan tentang masalah mimpi. Jika bermimpi bertemu mendiang kakek yang memasukkan susuk, apakah termasuk pakai susuk? Itu berarti kakeknya dulu punya ilmu jenis untuk pasang susuk. Nah, belum sempat diturunkan ke keturunan sehingga mencari pengganti. Itu namanya menitis. Kalau misalnya kita sering bermimpi nih Pak, tentang mungkin orang yang sudah meninggal dan dulu mungkin orang ini punya unsur dulu main dengan kuasa kegelapan. Nah, apakah itu juga akan turun kepada anak dan cucunya tentang kutuk? Itu sampai generasi ketiga keempat. Oh, berarti itu akan terus tetap turun ya Pak? Iya. Itu harus dipatahkan, diputuskan dari garis keturunan demi nama Yesus. Demi nama Yesus, baik-baik. Nah, Oke. sebenarnya dalam doa peperangan itu penting sekali untuk mematahkan kutuk. Bukan hanya untuk menyelamatkan satu kota, tapi juga satu negara. Dalam doa peperangan. Ini ada juga pertanyaan Pak, mungkin sama dengan yang tadi. Tapi ini bagaimana cara untuk mengalahkan kuasa jahat di tempat usahanya? Mungkin ada yang sering ganggu, sering kirim-kirim apa gitu. Ini suatu tempat kalau ada kiriman tanah kuburan, atau tuyul, atau nyedot rezeki. Kan kadang sering ada tetangganya pakai kuasa gelap nyedot rezeki. Sehingga kanan kiri sepi, dia ngerami sendiri kan gitu. Nah itu lakukan dengan kuasa darah Yesus. Jadi doanya seperti ini. Darah Yesus hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat. Karena segala sesuatu ada jalannya. Misalnya orang mau nyalonkan lurah pun minimal kan lulusan SMA. Dan kalau orang mau buka toko kan pinggir jalan. Tidak mungkin puncak gunung buka toko kan. Bahwa segala sesuatu ada jalannya, betul? Betul Pak. Jadi yang ditutup itu kalau punya usaha itu ditutup tuh namanya masa depannya. Nah itu dipatahkan kutuk mantranya, namanya penutup masa depan. Itu kebanyakan setiap malam Jumat bau busuk menyengat, breng itu lewat. Kalau bau busuknya menyengat, menetap itu namanya bau God. Betul. Harus dibedakan di sini. Nah itu kebanyakan itu malam Jumat itu loh. Ya itu patahkan kutuk mantranya, namanya darah Yesus hancurkan segala kutuk mantra. Darah Yesus buka jalan berkat, buka masa depan. Makanya kuasa darah Yesus itu penting sekali. Oke, ini juga berkaitan nih Pak tentang darah Yesus. Ada pertanyaan, saya sudah doa dengan darah Yesus dan menuangkan anggur sebagai lambang darah Yesus. Tetap roh jahat tersebut masih ada di rumah ayah saya. Saya tahu ketika teman adik saya menginap dan mereka diganggu oleh roh jahat tersebut. Bagaimana ya Pak untuk mengatasi? Tergantung imannya. Dan yang kedua, harusnya tempat itu dikasih minyak urapan. Kan gini ya, minyak urapan itu punya arti tanda milik Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya, Elohim memberi kuasa, Elohim menyatakan kehendaknya. Tapi minyak urapan juga menjadi tanda itu milik Elohim. Jadi harus ada minyak urapan. Oke. Tapi kalau misal kita nih Pak dalam satu rumah, terkadang kan kita ini nge-freeze atau artinya beku. Kalau kita mau melawan kuasa kegelapan, kadang kita ini suka beku dan tiba-tiba jadi terdiam dan tidak bisa mengalahkan si jahat. Nah, ada nggak sih Pak mungkin cara lain atau tips and trik untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu dalam rumah kita? Biasakan setiap hari doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi.
Jadi dibentengi dengan kekuatan darah Yesus. Oke. Karena saya bertobat sampai sekarang, saya doanya itu. Oke. Kenapa doanya seperti itu? Ada ceritanya. Saya diajar doa Bapa kami tidak hafal-hafal. Nah, saya minta sama pendeta, doa gimana ini pendeta? Nah, pendeta beritahu doa darah Yesus itu. Dan disitulah saya baru mengerti bahwa kekuatan darah Yesus itu melindungi, membentengi. Mungkin boleh ceritakan nggak Pak? Mungkin selama ini kan Bapak punya kesaksian tentang mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin boleh bantu share Pak dengan pengalaman pribadi Bapak. Suatu kali saya waktu itu diminta untuk menjaga presiden ya. Nah, waktu itu banyak sekali kiriman kuasa gelap ke presiden. Itu ya, pengiriman kuasa gelapnya itu bukan hanya Indonesia. Itu sampai ada yang dari Thailand, sampai dari China, India. Intinya ekspor import lah. Nah, setiap saya diminta itu, saya selalu berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus bentengi. Itu saya doa untuk rumahnya presiden. Termasuk ngasih minyak urapan di mobil presiden. Jadi sudah kelasnya bukan kampung lagi, ini kelas negara gitu loh. Dan kenyataannya tidak ada yang bisa kena. Dan selama saya tugas selama 10 tahun, tidak pernah gagal. Nah, jadi caranya gimana? Doa darah Yesus itu. Di dalam kuasa darah Yesus itu ada kuasa dan kemenangan. Ada lagi pada waktu saya di santet juga pernah, itu ada di Sumatera ya, di Medan. Itu pakai jenis kekuatan gaib, jenis begu ganjang. Nah itu ya, saya setiap kali mau khotbah atau pelayanan kan, saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi. Itu minuman yang saya minum pecah hancur. Jadi kayak pasir. Nah, tetap tidak bisa kena. Dan hari itu juga malamnya bertobat banyak sekali, ribuan. Jadi banyak sekali ya kesaksian tentang kekuatan darah Yesus. Nah, ada juga pada waktu orang nantang ilmu juga pernah. Itu ada seorang dukun mau nyoba. Seorang dukun mau nyoba berhadapan dengan saya jarak 1 meter. Nah, saya doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Semua mantranya tidak kena, kalah, bertobat. Dan itu kalau kita ngomong dukun bertobat banyak dalam kasus pelayanan saya waktu itu. Nah, sampai pada waktu kejadian di Tunjungan Plaza, TP, nah itu lantai bawah untuk nuansa supranatural dukun-dukun praktek, lantai atas kita gunakan KKR. Nah, dukun sama pasiennya nyasar semua ke situ. Nah, pada waktu saya mau khotbah, saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi, dan tidak bisa kena. Sebenarnya segala sesuatu itu dilakukan dengan iman, dari iman kembali ke iman. Yakin dulu, percaya. Karena gini ya, saya ada suatu pengalaman ya, yang menurut saya itu sangat berbahaya ya, karena kan saya pernah tugas ya. Nah, jadi waktu itu kita ini kan punya prinsip seperti ini. Kalau kita dikepung, ini pengalaman saya dalam pengamanan khusus ya. Kalau kita dikepung, ini kepungannya sudah gini, merapat. Nah, untuk peluang hidup lolos itu 1%. Nah, di situ diajarkan, kamu bertahan menunggu mati, atau maju. Lolos untuk hidup hanya 1%. 1%. Apa yang harus kamu lakukan? Itu. Maju, tabrak, langsung.
Kenapa? Daripada kita nunggu bertahan untuk mati. Nah, itu prinsip ya, kalau kita dalam pengamanan khusus tuh 1% pun kita berani. Nah, tahu maksud saya? Nah, suatu kali saya ditelepon. Waktu itu dari Jakarta ya. Dan kebetulan kan saya dulu tim elang ya, tim elang. Ditelepon, waktu itu saya di Surabaya, saya mau khotbah waktu itu. Gitu telepon, tes gitu. Dikasih kode sandi ini. Tahu sandi, saya tahu. Begitu tahu sandinya, langsung oke, saya berangkat. Kalau kita tugas langsung berangkat. Nah, waktu itu dikasih tahu. Ada 4 titik lokasi itu sudah dikepung. Waktu itu jenderal beritahu saya, kamu saya panggil ke sini untuk menyatakan suatu protokol, yaitu namanya protokol elang, protokol siluman. Karena ada namanya itu dalam taktik perang namanya siluman, senyap. Waktu itu protokol siluman, protokol elang, strategi mata elang. Nah, waktu itu jenderal berkata, saya diberitahu, dapat informasi, 4 titik lokasi sudah dikepung. 1, 2, 3, 4. Dari bandara sudah dikepung juga. Nah, berarti itu kan untuk lolos kan hanya 1%. Betul? Dikepung 4 lokasi. Waktu itu saya doa. Minta hikmat Tuhan, saya doanya gini. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus benteng aku. Tuhan, saya doa sama jenderal ini. Jenderalnya kan kebetulan Muslim. Ini jenderalnya Muslim. Jenderal berdoa, saya berdoa. Nah, saya berdoa darah Yesus. Waktu itu rencana berangkat pesawat jam 1. Nah, langsung saya berkata, semua rencana dirubah. Gunakan plan B. Saya doa, langsung jenderal tanya sama saya, kapan berangkatnya? Tunggu saya dulu. Saya doa, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Darah Yesus buka masa depan, buka jalan untuk pengamanan ini. Supaya pengamanan ini berhasil. Karena ini menyangkut nyawa. Betul? Nah, waktu saya berdoa, darah Yesus buka jalan. Begitu langsung jam kira-kira 2:30, saya berkata sama jenderal, jenderal siap, protokol elang dijalankan. Langsung saya jalan, tancap mobil, langsung ke pesawat superjet, langsung jalan, plek, sampai lokasi tempat pengepungan, lolos semua. Itu padahal sudah dikepung 4 titik. 2 bandara, Soekarno-Hatta dan Halim. Terusan itu bandara tempatnya dituju sama titik lokasi. Dan saya jalankan selamat, dan waktu itu kita tidak perlu 1 batalion. Hanya berapa tim aja berangkat, 1 tim berangkat. Saya berdoa, dan jenderal berkata, Daud siap, semua ikutin protokol kamu, siap. Langsung jalan. Darah Yesus buka jalan untuk jenderal ini sampai tujuan. Langsung dari Bandara Halim, pesawat jet, shoot, sampai lokasi. Selamat semua. Nah, padahal dikepung 4 titik. Nah, waktu itu jenderal berkata, tidak perlu 1 batalion. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya doanya itu aja, darah Yesus buka jalan untuk jenderal ini sampai titik lokasi. Jadi kita ini berjalan masuk ke situ. Ini dikepung, masuk tetap. Kan kita punya prinsip, walaupun 1% untuk hidup maju, tabrak gitu. Itu pengalaman saya. Oke, ini kita lanjut ya Pak ya pertanyaannya. Ini ada kesaksian dan juga cerita. Dulu ketika saya kecil saya pergi ke pantai.
Lalu tiba-tiba saya melihat ada seseorang perempuan berbaju hijau dengan pernak-pernik dan dia duduk di atas batu. Lalu tiba-tiba saya melihat dia dan dia seperti memanggil saya menggunakan tangannya seakan bilang kesini, kemari, kemari. Tetapi saya tidak mau dan saya lari dan ke mama saya. Dan itu kejadiannya sudah lama. Dan saya belajar ternyata itu adalah Nyi Roro Kidul. Dari wajahnya, baju pernak-perniknya sama. Nah pertanyaannya adalah kenapa makhluk itu menemui saya dan kenapa nggak orang lain? Dan kenapa dia mau menemui saya? Apakah ada maksud, ada tujuan atau ada kutuk berarti? Dari garis keturunannya kakek neneknya ada yang terlibat Nyi Roro Kidul supaya melanjutkan perjanjian itu. Oh, mungkin orang ini nggak tahu kali ya Pak. Mungkin keluarganya pernah berhubungan atau apa. Tapi apakah semua makhluk mungkin anggaplah mungkin bukan Nyi Roro Kidul, mungkin makhluk yang lain. Mungkin sering kadang kita lewat, kita tiba-tiba melihat nih ada sosok-sosok yang lain-lainnya. Itu kenapa ya dan gimana respon kita Pak? Kalau kita ditemuin sama mungkin sosok-sosok yang lain, makhluk-makhluk halus yang lain juga, gimana respon kita? Pertama, jangan hiraukan. Oke, jangan hiraukan. Kedua, jangan takut. Ketiga, kita usir demi nama Yesus. Makanya orang yang takut setan, ketemu setan. Langsung didatangin ya Pak. Jadi kita nggak boleh takut ya Pak sama setan ya Pak ya. Lalu bagaimana kalau kita keluar dari kuasa gelap? Ini ada pertanyaan, bukankah ada perjanjian dengan setan dan hukumannya maut Pak? Segala perjanjian setan itu bisa dipatahkan dengan darah Yesus. Hukumnya bukan maut Pak, atau hukumnya maut Pak? Maut. Itu kan berhubungan dengan nyawa. Setan itu kalau bikin perjanjian, selalu hukumnya maut semua. Tidak ada hukumnya yang setengah maut. Tapi Bapak pernah nggak Pak, mungkin kejadian, mungkin face to face dengan kuasa kegelapan, mungkin seperti bertemu sosoknya langsung, mungkin kayak tadi Nyi Roro Kidul, bertemu dengan sosok-sosok yang punya kuasa yang juga lumayan besar gitu mungkin dalam bidangnya dia. Dalam hidup saya ini ya, saya ketemu setan itu 90% dalam kehidupan saya. Jadi udah sampai bosen. Jadi saya itu ketemu setan tuh sejak kecil ya, usia 9 tahun. Nah, dan itu memang alamnya ada alam yang berbeda gitu. Dan roh yang pernah saya temuin, yaitu pada waktu saya mempelajari ilmu terakhir, itu namanya pamengkang jagat, membelah dunia. Nah, saya ketemu satu roh yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa roh itu. Yaitu tingginya 3 meter, rambutnya silver perak, dan model ininya bentuknya tatahan es, dan di bola matanya itu bumi berputar di matanya. Dan itu kalau dia datang, itu alam bereaksi. Petir sambung menyambung, gempa bumi, awan gelap. Itu saya ketemu sosok itu pada waktu kelas 2 SMP itu, masih ingat itu. Dan itu face to face. Karena roh itulah yang mengajar saya ilmu membelah dunia, pamengkang jagat. Disitulah saya mengerti rahasia kegelapan. Setelah saya bertobat, karena itu guru saya nyebut namanya Pangeran Kegelapan. Setelah saya bertobat, saya tahu itu Lucifer. Jadi kalau ngomong masalah setan, 90% dalam kehidupan saya itu lihat setan. 1 Korintus pasal 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 14. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya,